Panglima Kodam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman membenarkan bahwa kejadian penyerangan Polsek Ciracas terjadi akibat informasi yang salah yang dikirim oleh Prada MI ke teman-temannya sesama prajurit yang menimbulkan penyerangan. Pihaknya telah memeriksa 6 orang prajurit yang diduga ikut terlibat dari berbagai kesatuan, serta mendalami penggunaan pistol yang merupakan airsoft gun. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan, saat diperiksa, Prada MI mengaku mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Arundina, Cibubur, Jakarta Timur. Namun, Prada MI memberikan keterangan yang salah kepada rekan-rekan sesama anggota TNI bahwa dirinya mengalami pengeroyokan. Hal itu kemudian memicu solidaritas rekan-rekannya sesama anggota TNI hingga akhirnya melakukan penyerangan ke Mapolsek Ciracas. Sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya, ditanya oleh pimpinannya Wadir Kumat itu bahwa kamu sebetulnya seperti apa? Saya kecelakaan tunggal. Tetapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan-kawannya di grup maupun ada seniornya bahwa yang bersangkutan itu dikeroyok. Nah ini kan yang tidak benar. Jadi setelah kita tanya, kemudian dari hasil visum yang ada, dia tidak bisa mengelak bahwa betul-betul dia itu setelah kita tanya dari POM, dari Intel, bahwa betul-betul dia itu sebetulnya kecelakaan tunggal. Nah ini yang tidak benar, sebetulnya dia memberikan informasi yang salah kepada orang lain. Apakah informasi yang salah ini akhirnya menjadi pemicu pengerusakan di Polsek Ciracas ini, Pak? Tentunya betul. Ini lagi proses investigasi. Jadi dari 6 orang yang kawan-kawannya itu baru kita tanya, ya masih proses penyidikan. Ya kalau kita secara sederhana lah pasti dengan informasi itu akhirnya kan memicu. Seakan-akan betul tentara itu dikeroyok dan kemudian ada informasi lainnya juga bahwa ada yang mengatakan TNI itu kok goblok gitu kan, kemudian ada yang mukul dari belakang. Ya otomatis jiwa korsa teman-temannya kan akan tumbuh, ya akan merasa ini kehormatan. Tapi informasi itu kan harusnya sebetulnya dicerna dulu apakah betul atau tidak, kan begitu. Nah mungkin namanya prajurit-prajurit masih muda-muda seperti itu, seharusnya dia lapor kepada pimpinannya harusnya apakah betul ada kejadian tersebut. Kalau saya yakin kalau laporan kepada pimpinannya, saya yakin akan terkendali dan tidak mungkin akan kejadian seperti ini. Untuk kesatuan-kesatuan yang terlibat, Pak? Nah, sampai sekarang masih proses investigasi. Jadi kita belum tahu satuan-satuan yang terlibat. Masih dalam proses pemanggilan dari proses dari SMS dan segala macam, nanti akan ketahuan. Ya. Untuk penggunaan senjata api, Pak, yang sempat viral di media sosial dan banyak videonya, Pak, beredar, seperti apa, Pak? Tadi saya tanya beberapa staf saya, yaitu saya katakan bahwa ini kan teman-temannya Prada M ini kan tamtamanya. Kalau tamtama itu sudah jelas tidak mungkin akan menggunakan senjata. Dan senjata itu bagi TNI apabila tidak melaksanakan tugas maka itu akan digudangkan. Yang menggunakan senjata itu hanya golongan perwira dan itu pun hanya dilakukan oleh yang piket dan ada tugas-tugas khusus. Nah kalau tadi saya lihat sepintas itu senjata airsoft gun itu. Jadi dan itu kan tidak, tadi kita lihat tidak ada letusan. Jadi dia hanya mengacu-acukan senjata saja. Untuk kepada Prada MI-nya, Pak, penindakannya nanti seperti apa, Pak? Ya tentunya dari hasil penyidikan yang dia menyebarkan isu yang tidak benar, pasti ada tindakan secara hukum karena dia sebagai pemicu kan begitu, sehingga nanti akan kita proses secara hukum yang berlaku. Penjabatan atau seperti apa, Pak? Nah kita akan laporkan kepada pimpinan tentunya sejauh mana kesalahan yang bersangkutan. Sekarang masih dalam proses penyembuhan kan di rumah sakit. Seperti untuk saat ini yang masih diperiksa masih ada 6 orang begitu, Pak? Ya masih di 6 orang yang di Pomdam. Ya.